Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Nervian dari MP 2020C. Di sini akan mempresentasikan mengenai teori psikososial Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson hampir mirip dengan teori milik Sigmund Freud. Aspek psikososial adalah faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga lanjut usia. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Erikson membagi tahap-tahap itu berdasarkan kualitas dasar ego pada masing-masing tahap, yaitu yang pertama, bayi, lahir sampai 18 bulan, yaitu trust atau mistrust. Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada kepercayaan. Melalui pengalaman dengan orang dewasa, bayi belajar menggantungkan dirinya dan percaya pada mereka. Tetapi mungkin yang lebih penting, ia mempercayai dirinya sendiri. Kepastian semacam itu harus mengungguli lawan negatif dari kepercayaan, yakni kecurigaan dasar. Pada saat yang sama, ia mengembangkan kemampuan untuk membuang pengharapan yang dikecewakan dan menemukan pengharapan dalam tujuan dan kemungkinan pada masa mendatang. Menurut Erikson, pengharapan adalah keyakinan yang bersifat menetap akan kemungkinan dicapainya hasrat-hasrat kuat. Tahap pertama kehidupan ini merupakan tahap ritualisasi luminos, yaitu perasaan bayi akan kehadiran ibu, dalam hal ini pandangannya, pegangannya, sentuhannya, atau pengakuan atas dirinya. Apabila pengasuh berhasil memberikan makanan, kasih sayang, kehangatan, rasa aman, dan sebagainya, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa dipercaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika bayi tidak mendapatkan pengasuhan yang konsisten, tidak dekat secara emosional, atau merasa terabaikan, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut dan tidak percaya pada dunia. Hasil akhir dari proses ini adalah harapan atau hope. 2. Anak-anak usia 2-3 tahun, yaitu fase autonomy versus shame and doubt. Anak harus didorong untuk mengalami situasi-situasi yang menuntut otonomi dalam melakukan pilihan bebas. Rasa mampu mengendalikan diri akan menimbulkan dalam diri anak rasa memiliki kemauan, baik dan bangga yang bersifat menetap. Sebaliknya, rasa kehilangan kontrol diri dapat menyebabkan perasaan malu dan ragu-ragu yang bersifat menetap. Ritualisasi menyebut ritualisasi tahap ini sifat bijaksana, karena anak mulai menilai dirinya sendiri dan orang lain serta membedakan antara benar dan salah. Yang ketiga, usia prasekolah usia 3-5 tahun, yaitu fase inisiatif versus guilt. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa bisa memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal, akan kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Ini adalah fase yang membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Hasil ini hanya bisa tercapai apabila anak berhasil menyeimbangkan kapan menyampaikan inisiatif dan kapan mau bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, yaitu usia sekolah, usia 6-11 tahun, yaitu fase industry versus inferiority. Lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase industry versus inferiority ini, yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten. Sebaliknya, yang gagal akan merasa inferior. Yang kelima yaitu remaja usia 12-18 tahun, di fase identity versus role confusion. Fase selanjutnya adalah identity versus role confusion, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Yang keenam, awal dewasa, usia 19 tahun sampai 40 tahun, fase intimacy versus isolation. Fase ini berkaitan dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya jika gagal, seseorang justru akan menutup dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas. Orang yang tidak yakin tentang identitas dirinya cenderung lebih mudah merasa kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. Yang ketujuh yaitu dewasa, usia 40-65 tahun, yaitu di fase generativity versus stagnation. Berada di fase dewasa, seseorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membentuk dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Ini adalah fase generativity versus stagnation. Hasil akhir dari fase ini adalah kepedulian atau care.
mulai dari melihat anak tumbuh dewasa hingga merasa dekat dengan pasangan adalah bagian penting dari tahapan ini. Yang kedelapan yaitu kematangan usia 65 tahun sampai meninggal dunia di fase integrity versus despair. Inilah tahap ketika seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya, jika tidak puas, akan muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Orang yang merasa puas terhadap apa yang dilakukan semasa muda akan siap menghadapi akhir hidupnya dengan damai. Sekian pemaparan teori psikososialis menurut Erik Erikson dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.